Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Martin Paes selamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan di kandang Arab Saudi. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Martin Paes jadi pahlawan di hari debut Timnas Indonesia selamatkan 1 poin di markas Arab Saudi. Pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Martin Paes memimpin Timnas Indonesia untuk meraih 1 poin berharga dari markas Arab Saudi. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat malam menyajikan drama yang mendebarkan di mana Paes tampil sebagai penyelamat di hari debutnya. Arab Saudi sebagai tuan rumah langsung mengawali pertandingan dengan agresif. Mereka menekan lini pertahanan Timnas Indonesia dengan intensitas tinggi. Salah satu momen krusial terjadi pada menit keempat saat Martin Paes mengalami tekanan berat dari para bek Arab Saudi. Beruntung bagi Indonesia, Paes mampu mempertahankan gawangnya tetap aman meski dalam situasi sulit. Timnas Indonesia mulai merespons pada menit ke-8. Pada menit ke-18 mereka berhasil mencetak gol pembuka berkat kerjasama apik dari sisi kanan lapangan. Sandy Walsh mengirim umpan ke Witan Sulaiman yang berdiri bebas. Witan kemudian memberikan umpan cutback ke Ragnar Oratmangun yang langsung melepaskan tembakan. Meski tembakan Ragnar membentur kaki Sandy Walsh, bola berhasil menipu kiper Arab Saudi dan Indonesia unggul 1-0. Keunggulan tersebut memberikan kepercayaan diri lebih kepada Timnas Indonesia. Mereka mendapatkan kesempatan emas pada menit ke-27 berkat kecepatan Sandy Walsh di sisi kanan. Namun umpan silang Walsh gagal dimanfaatkan dengan maksimal oleh Ragnar Oratmangun yang tembakannya melambung tinggi. Arab Saudi tidak tinggal diam. Mohamed Kano hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-30 dengan tembakan dari sisi kiri pertahanan yang masih sedikit menyamping dari gawang Paes. Timnas Indonesia juga hampir menambah keunggulan lewat serangan balik pada menit ke-34 yang dimulai oleh Rafael Struijk. Sayangnya tembakan Witan Sulaiman dari umpan silang Struijk juga melambung tinggi. Menjelang akhir babak pertama, keunggulan Timnas Indonesia terancam hilang. Pada injury time, Musab Al-Juwair berhasil mencetak gol setelah tembakannya membentur Calvin Verdonk dan mengubah arah. Skor 1-1 menjadi hasil akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Arab Saudi memperkuat serangan mereka. Peluang pertama di babak ini datang dari Abdurrahman Gareb pada menit ke-46, tapi tembakannya masih melambung tinggi. Kemudian Salam Al-Dawsari, kapten Arab Saudi, hampir mengancam gawang Timnas Indonesia pada menit ke-60 namun tembakannya masih melayang di atas gawang. Timnas Indonesia sempat menguasai permainan pada menit ke-65 namun momentum ini tidak bertahan lama karena Arab Saudi kembali mengambil alih kendali. Salam Al-Dawsari hampir membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-74 dengan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang masih melebar. Keberuntungan Indonesia tampaknya berpihak pada menit ke-78 ketika Martin Paes melakukan blunder dalam menggiring bola dan menjatuhkan Faraz Albrikan di kotak penalti. Arab Saudi mendapatkan hadiah penalti dan Salam Al-Dawsari menjadi eksekutor. Namun Paes melakukan penyelamatan gemilang dan menggagalkan penalti tersebut membuat skor tetap 1-1. Pertandingan berakhir tanpa ada gol tambahan dan Timnas Indonesia berhasil membawa pulang 1 poin berharga dari Jeddah. Martin Paes dengan penampilannya yang heroik memastikan bahwa timnya tidak mengalami kekalahan di laga tandang ini menjadikannya sebagai pahlawan dalam pertandingan tersebut. Jay Itzes buktikan kata-katanya. Kapten Indonesia buat Arab Saudi kecewa berat di kandang sendiri. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes membuktikan kualitas serta ketajamannya saat skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat dini hari berakhir dengan skor 1-1. Hasil ini membuktikan prediksi Itzes mengenai potensi kejutan dari timnya. Jay Itzes back berusia 24 tahun yang kini memperkuat Venezia FC memainkan peran penting dalam keberhasilan Timnas Indonesia mencuri 1 poin dari kandang Arab Saudi.
Meskipun tim tuan rumah mendominasi pertandingan, Itzes dan kolega berhasil menahan laju mereka. Timnas Indonesia membuka skor terlebih dahulu pada menit ke-19 berkat sepakan dari Ragnar Oratmangun. Namun Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat Musab Al-Juwair pada menit ke-45 sebelum babak pertama berakhir. Hasil imbang ini menjadi pencapaian signifikan bagi Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tim tamu dengan peringkat FIFA jauh di bawah Arab Saudi. Skuad Garuda yang saat ini berada di peringkat 133 dunia menunjukkan performa yang patut dibanggakan mengingat Arab Saudi berada di posisi 56 dunia. Hasil ini mengukir sejarah sebagai pencapaian pertama Timnas Indonesia yang mampu mencuri poin dari markas Arab Saudi setelah sebelumnya tim tuan rumah selalu meraih kemenangan di kandangnya sejak ditahan imbang Australia pada 2018. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 1 poin, berada di bawah Jepang yang memimpin klasemen dengan 3 poin, Bahrain 3 poin, dan Arab Saudi 1 poin. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi Jay Itzes yang tampil cemerlang dan membuktikan pernyataan yang dibuatnya sebelum pertandingan. Dalam konferensi pers jelang laga, Itzes mengungkapkan keyakinannya bahwa pertandingan melawan Arab Saudi adalah kesempatan emas untuk memberikan kejutan dan meningkatkan citra Timnas Indonesia di kancah dunia. Sejujurnya, ini adalah kesempatan bagus bagi kami tergabung dengan tim-tim kuat. Kami bisa melakukan kejutan agar Timnas Indonesia makin dikenal, ujar pemain yang akrab dipanggil Bang J tersebut. Pernyataan Itzes terbukti benar. Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dan memaksa pasukan Roberto Mancini untuk gigit jari setelah gagal membobol gawang Martin Paes untuk kedua kalinya. Selain itu, Jay Itzes juga menunjukkan perannya sebagai pemain berpengalaman yang berkompetisi di Liga Belanda dan Italia dengan membantu tim tampil solid. Selama 90 menit pertandingan, Jay Itzes menunjukkan performa yang sangat baik. Ia tetap yakin dengan kualitas Timnas Indonesia saat ini yang diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas dari berbagai penjuru dunia. Pemain lain juga bermain di level tinggi. Kami adalah pemain terbaik dari seluruh negeri, kata Itzes penuh percaya diri. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 mendatang.